Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, meskipun kita dalam kondisi yang serba dari rumah. Tapi hari ini kan hari Minggu. Baik, nama saya Inyoman Hermanto Darmawan. Pagi ini saya akan melanjutkan menginformasikan atau menyajikan materi terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya di 2 video sebelumnya saya sudah menginformasikan mengenai materi terkait kompensasi. Sekarang materinya apa ya? Oh ya, ini sudah dimunculkan, judulnya International Human Resources Management. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya baru semester 1 sih. Nah, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tersebut, International Human Resources Management. Berbeda dari 2 video sebelumnya, ini saya lakukan di luar ruangan supaya kita bisa juga mendengarkan suara-suara di luar. Biasanya kalau kondisi normal tidak pandemi seperti ini, pesawat itu akan muncul di sana karena lokasinya dekat dengan bandara. Baik, supaya tidak ngelantur karena waktunya hanya 30 menit, semoga bisa selesai. Kembali kritik, saran, atau tanggapan dari teman-teman terhadap video ini nanti setelah berakhir, tetap saya harapkan demi perbaikan dan menambah pengetahuan kita semua. Baik, terima kasih. Pertama-tama, kenapa manajemen sumber daya manusia secara internasional ini diperlukan? Saya terjemahkan International Human Resources Management menjadi pengelolaan sumber daya manusia secara internasional karena memang agak susah mencari padanannya. Tujuan pertama, kita lihat dulu, tujuan perusahaan adalah secara umum meningkatkan nilai perusahaan. Kalau kita berbicara secara agak spesifik, tujuannya yaitu adalah agar perusahaan tumbuh dan kemudian meningkatkan pangsa pasar dan melakukan penguasaan pasar sehingga terjadi peningkatan laba. Kenapa banyak perusahaan yang memilih untuk memasuki pasar internasional, yang kalau istilah bahasa Inggrisnya sebutkan internationalization? Atau mungkin juga ada pertanyaan yang muncul, sering kita dengar cuma kita masih belum paham, ada ekspatriat. Nah, itu akan kita bahas saat ini. Banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan go internasional, memasuki pasar internasional, antara lain dengan tujuan untuk memperluas pasar dari pasar yang selama ini pasar domestik yang dia kuasai di suatu negara, atau mungkin belum sempat dia kuasai secara menyeluruh, tetapi terjadi penjualan di pasar domestiknya. Dan mereka melihat ada peluang di pasar internasional, maka mereka akan memasuki pasar internasional itu. Selain itu juga mereka juga bisa melakukannya dengan alasan biaya faktor-faktor produksi yang ada di negara asalnya, di home country-nya, atau di negara saat ini dia beroperasi, itu sudah melebihi skala ekonomis yang bisa dia capai, yang bisa dia keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Misalnya ada peningkatan gaji, upah, dan kenaikan biaya bahan mentah. Ataupun juga dari pemerintah, tingginya pajak. Selain itu ada alasan lainnya, misalnya kondisi di luar negeri yang lebih menarik, misalnya kebalikan dari tadi di domestik. Misalnya di negara lain upah atau gaji karyawan atau buruh itu lebih murah dibandingkan di domestik. Kemudian bahan mentahnya juga lebih murah di negara lain, atau ada insentif pajak dari negara lain tersebut. Jadi perusahaan bisa memilih untuk juga memperluas pasarnya di negara lain. Yang selanjutnya juga bisa terjadi adanya perubahan kondisi politik di negara asal perusahaan tersebut.
beberapa dekade yang lalu, sekitar tahun 90-an, itu bukan banyak sih, ada beberapa negara persekutuan atau negara yang terdiri dari beberapa negara-negara kecil yang sebenarnya, seperti Yugoslavia atau Uni Soviet, yang akhirnya pecah menjadi beberapa negara. Nah, ini juga bisa membuat perusahaan tidak nyaman sehingga memutuskan untuk pindah ke negara lain. Selain itu, perusahaan internasional juga bisa terjadi karena dia juga ingin merebut pasar-pasar di negara lain tersebut, atau bahkan di negara tersebut pasar tersebut belum dikuasai atau belum digarap oleh industri sejenis dari negara lain. Pentingnya hal tersebut mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah beroperasi di beberapa negara harus menyeimbangkan kebutuhan mereka dengan menerapkan praktek-praktek umum atau common practices yang terjadi di negara-negara tersebut, karena mereka beroperasi di luar negaranya sendiri atau secara cross border. Kemudian, isu-isu apa yang muncul dari kegiatan ini, dari kegiatan multinasional corporation ini? Yang ada beberapa isu yang muncul ini. Saya mengambil referensi dari buku International Human Resources Management, a Multinational Company Perspective, yang disusun oleh Monir Hatayem, diterbitkan oleh Oxford University Press. Nah, di sini disebutkan bahwa ada beberapa isu yang muncul pada saat perusahaan memilih untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional, yaitu isu yang pertama adalah isu budaya nasional. Budaya saya sudah tidak perlu jelaskan lagi, itu adalah kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Ada berbagai macam teori terkait dengan budaya ini. Isu yang terkait dengan perusahaan, terutama manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan multinasional, adalah yang pertama adalah isu terkait budaya nasional dan pengelolaan tenaga kerja asing. Itu yang tadi saya sempat sebutkan. Kita mengenal istilah ekspatriat, itu adalah orang asing yang bekerja di suatu negara. Yang pertama, isunya adalah sikap terhadap kekuasaan dan kewenangan di negara tersebut. Saya langsung ambilkan definisi singkatnya, bahwa di negara dengan budaya ketidaksetaraan yang rendah, jadi bukan kesetaraan yang rendah, tapi ketidaksetaraan yang rendah, SDM atau karyawan akan cenderung lebih terbuka antara bawahan dan atasan, sehingga komunikasi bisa lebih terjadi dan bawahan juga bisa lebih enak menyampaikan pendapatnya kepada atasannya. Hal sebaliknya terjadi di negara dengan budaya ketidaksetaraan yang tinggi, maka bawahan akan takut dengan atasannya. Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan yang akan memasuki negara lain, karena ini akan bersinggungan langsung dengan budaya yang diadopsi oleh perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan wajib mengetahui bagaimana sih sikap karyawan atau masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya adalah isu yang kedua adalah toleransi terhadap ketidakpastian atau ambiguity, dan sikap terhadap resiko yang akan mempengaruhi pengelolaan SDM, di mana negara dengan budaya yang menanamkan kebiasaan untuk mendorong masyarakatnya berani mengambil risiko sejak masih kecil, maka karyawan dari negara tersebut akan cenderung berani mengambil keputusan dan mengambil risiko. Nah, ini juga terkait dengan kebutuhan perusahaan, di mana suatu ketika pasti perusahaan akan memerlukan pengambilan keputusan yang segera. Sikap masyarakat yang sudah terpola di negara tersebut akan ikut menentukan bagaimana perkembangan perusahaan tersebut apabila terjadi proses pengambilan risiko yang harus dilakukan dengan cepat. Selanjutnya adalah kepercayaan interpersonal di negara tersebut. Jadi jika pimpinan
perusahaan tersebut akan mendelegasikan kewenangan, tentu dia akan melihat kemampuan dan kapasitas dari bawahannya tersebut. Nah, ini juga dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Apakah negara tersebut memiliki karyawan yang kompeten dan memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat itu ada sifat individualistis atau kolektivitas. Nah, ini berpengaruh pada perusahaan. Dalam buku ini diberikan contoh di mana Jepang memiliki budaya kolektivitas, sedangkan India dan Iran memiliki sifat individualistis. Apabila perusahaan akan memasuki negara-negara tersebut, maka dia harus juga menyesuaikan dengan budaya perusahaan itu sendiri, karena ada perbedaan dari sifat individualistis dan kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Di perusahaan yang mementingkan kolektivitas, ya dia akan cenderung untuk kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Mereka akan cenderung untuk melakukan ekspansi ke negara-negara yang sesuai dengan budayanya, karena tidak akan mengubah banyak kultur dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah preferensi pada kebiasaan pimpinan, dan ini agak berbeda di beberapa negara. Dari studi yang dilakukan oleh penulis buku ini, misalnya antara negara Jepang dan Inggris, ini ada perbedaan, di mana di Jepang itu karyawan lebih memilih untuk lebih dekat, adanya hubungan yang lebih dekat dengan pimpinan, kemudian pimpinan selalu memberikan informasi atau arahan apabila karyawan mengalami kesulitan. Sedangkan di Inggris dikatakan bahwa pimpinan yang disukai adalah pimpinan yang mencontohkan langsung bagaimana suatu pekerjaan harus diselesaikan dan tidak terlalu dekat dalam hubungan personal di luar kedinasan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan apabila ingin memasuki suatu negara tertentu, bagaimana kultur atau budaya yang terdapat di masyarakat tersebut. Suatu hal juga yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional apabila akan melakukan internationalization atau penginternasionalan adalah sistem politik, ekonomi, yang kedua pemerintahnya sendiri, yang ketiga ekonomi dan dari negara tersebut, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, sistem peradilan dan undang-undang hubungan industrial, hierarki sosial dan sistem kelas masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, ini adalah bagian dari hal-hal tersebut. Yang pertama terkait dengan sistem politik ekonomi. Ini terkait dengan sistem politik ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah setempat atau host country. Kita mengenal ada dua istilah. Yang pertama adalah home country, di negara tempat perusahaan itu saat ini ada atau berdiri. Yang kedua host country atau negara tempat perusahaan itu akan melakukan ekspansi. Jadi sistem politik ekonomi dan pemerintah negara tersebut sangat berperan dalam menarik minat perusahaan multinasional untuk memasuki negara tersebut. Kalau sistem politik ekonominya tertutup, mungkin agak lebih susah bagi perusahaan, akan susah bagi perusahaan untuk memasuki negara tersebut. Kemudian ekonominya, apakah negara tersebut sedang berkembang atau memang sudah negara maju atau memang negara yang masih belum berkembang, sehingga perlu pendekatan yang berbeda terkait dengan MSDM, terutama terkait dengan penyiapan tenaga kerja. Selanjutnya serikat pekerja. Dari buku yang sempat saya baca dari Wayne Mondi, serikat pekerja ini memiliki
peran yang penting dalam menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi misalnya serikat pekerja di luar negeri yang saya baca itu mereka sudah mulai lebih paham dengan hubungan pentingnya industri juga bagi keberlangsungan pekerja. Jadi mereka sudah juga tidak terlalu banyak dalam tanda kutip menuntut hal-hal terkait dengan kepentingan mereka sendiri, ya karena mungkin juga di sana sudah sistemnya sudah lebih bagus untuk menunjang kesejahteraan pekerja. Jadi tapi ada beberapa negara juga yang masih belum bagus dalam sistemnya, sehingga serikat pekerja ini memiliki peran yang lebih dalam mengatur hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, kalau ini terlalu sering terjadi, perusahaan akan berkurang waktunya atau terkuras energinya untuk mengurusi masalah-masalah ketenagakerjaan. Nah, ini juga jadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional. Selain itu juga ada asosiasi pengusaha, sistem peradilan dan undang-undang hubungan industrial. Apakah sudah terdapat ketentuan yang mengaturnya sehingga ada acuan yang jelas bagi perusahaan dan bagi karyawan. Ini juga terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, terutama di bidang-bidang yang terkait dengan teknologi informasi. Di beberapa negara termasuk di Indonesia misalnya, untuk pengelolaan teknologi informasi ada beberapa persyaratan yang bisa dikatakan cukup ketat, tapi memang itu demi kepentingan bangsa sendiri, di mana penyimpanan data atau server itu harus ada di negara tersebut. Nah, ini bagi beberapa perusahaan multinasional mungkin kurang menyenangkan karena mereka harus mengeluarkan biaya ekstra, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan telekomunikasi atau teknologi based company. Jadi mereka harus menyediakan juga infrastruktur di negara lain tersebut. Ini bisa menjadi salah satu hambatan bagi perusahaan telekomunikasi atau yang berbasis teknologi untuk memasuki negara tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu lain dari internasionalisasi ini, dan isu spesifik dari SDM. Yang kita kenal SDM, manajemen sumber daya manusia, itu diawali dengan perencanaan dan kemudian ada seleksi dan rekrutmen. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kebijakan seleksi dan rekrutmen di negara yang akan dituju. Dicontohkan dalam buku ini di Amerika Serikat, di mana perusahaan-perusahaan di sana lebih memilih untuk merekrut tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu, dan ini didukung oleh pendidikan formal yang juga sudah mulai berspesialisasi dalam menghasilkan output atau lulusan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang telah ada di Amerika Serikat. Hal ini berbeda dengan di Jepang, di mana seleksi dan rekrutmen itu dilakukan secara umum untuk lulusan sarjana misalnya secara umum, dan kemudian dilakukan training dengan jangka waktu yang menurut saya relatif lama, bisa mencapai tahunan sebelum karyawan tersebut menduduki posisi tertentu. Sedangkan di Amerika Serikat, training yang lebih intensif dilakukan setelah karyawan bergabung dengan perusahaan dan kemudian menduduki jabatan tertentu. Setelah seleksi dan rekrutmen kemudian ada training. Di sini juga dicontohkan di beberapa negara seperti Inggris dilakukan dengan khusus formal, tapi di negara berkembang lebih banyak dilakukan dengan cara magang atau belajar sambil bekerja. Di Prancis, ketentuan setempat di negara tersebut menyatakan bahwa usaha menengah dan besar diwajibkan untuk menganggarkan sejumlah persentase tertentu dari pendapatan mereka untuk biaya pendidikan dan pelatihan karyawan ini. Hal ini juga terjadi di Indonesia.
khususnya di perbankan diwajibkan 5% dari biaya tenaga kerja tahun lalu minimal itu harus dialokasikan di tahun anggaran saat ini untuk biaya pelatihan dan pendidikan bagi karyawannya. Sedangkan di beberapa negara lain seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, mereka memang sudah menganggarkan dana dan waktu yang cukup besar terkait dengan pendidikan dan pelatihan ini. Kemudian penilaian kinerja dan kebijakan penghargaan dan promosi di negara-negara Timur Tengah dicontohkan bahwa di sini kinerja karyawan itu banyak ditentukan oleh faktor kedekatan dengan atasan, loyalitas terhadap atasan dan sebagainya. Selanjutnya faktor selain budaya, yaitu tadi juga sudah sempat dijelaskan, serikat pekerja, kemudian peraturan perundang-undangan, kondisi pasar, teknologi produksi, dan industri. Nah, beberapa hal ini juga menjadi isu spesifik yang harus diperhatikan oleh perusahaan apabila ingin memasuki negara tertentu. Hal lainnya juga yang harus diperhatikan adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan institusi internasional atau regional di daerah tersebut. Misalnya ILO, International Labour Organization, organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi terkait dengan tenaga kerja. Kemudian ada juga misalnya di Uni Eropa itu ada peraturan tersendiri, ada institusinya. Nah, itu juga harus diperhatikan apabila perusahaan ingin memasuki pasar Uni Eropa. Bagaimana cara perusahaan itu memasuki negara lain? Bisa ada beberapa cara, di antara lain dengan mendirikan kantor cabang atau mendirikan anak usaha atau subsidiary, atau dengan melakukan joint venture dengan atau partnership dengan perusahaan lokal. Jadi apapun namanya, apapun jenis dari kegiatan memasuki negara baru tersebut, itu pasti akan terekspos dengan kendala budaya negara, budaya organisasi, kemudian yang paling gampang adalah perbedaan bahasa, dan itu akan mengaruhi penentuan manajemen. Kemudian ada juga isu-isu terkait dengan penempatan tenaga kerja asing atau ekspatriat di negara tempat penempatan atau host country. Ada dua istilah situ, home country atau negara asal perusahaan, dan host country atau negara tempat yang dituju oleh perusahaan tersebut. Yaitu yang pertama adalah biaya penempatan. Tentu saja harus dipikirkan apakah akan mengambil tenaga kerja lokal atau dalam tanda kutip mengimpor dari negara asal. Kemudian persiapan seleksi dan training, ini juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Apabila kompetensinya sudah sesuai, ya tentu saja biaya persiapan seleksi dan training itu akan lebih murah. Tapi apabila harus dalam tanda kutip mengimpor dari negara asal, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga perlu diperhatikan adalah loyalitas dan komitmen. Apakah tenaga kerja yang direkrut dari setempat itu memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi atau tidak. Terkait juga dengan budaya nasional di negara tersebut. Misalnya Jepang, mereka akan lebih senang untuk loyal pada satu perusahaan daripada harus pindah-pindah. Hal berbeda terjadi di Amerika dengan tenaga kerja dari Amerika Serikat misalnya, yang lebih menyukai tantangan, jadi lebih suka pindah-pindah. Selain itu juga ada resiko kecemburuan dari tenaga kerja lokal dan ketegangan apabila tenaga kerja yang kita bawa dari home country itu kurang cepat membaur dengan tenaga kerja lokal. Kemudian ada juga halangan budaya. Misalnya di negara A melakukan ini itu adalah hal yang tabu, sedangkan di negara asal itu adalah hal yang biasa. Nah, hal ini juga merupakan tantangan. Kemudian perusahaan juga memiliki pilihan untuk melakukan rekrutmen dari expatriate freelance. Expatriate freelance ini adalah ekspatriat atau tenaga kerja asing yang bekerja di suatu negara, dan kemudian pada saat kontrak sudah selesai atau
sudah berhenti dari perusahaan sebelumnya, dia memilih untuk tinggal di negara tersebut, baik dengan status berpindah ke sebagai permanent resident atau sebagainya, atau hanya visa kerja, tetapi mereka tetap menjadi warga negara di negara asalnya. Nah, ini bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena ekspatriat freelance ini lebih mudah dipekerjakan dan diberhentikan. Tidak perlu training karena mereka sudah memiliki spesialisasi khusus. Pengetahuan dan pengalaman juga sudah ada karena telah terbiasa dengan budaya di negara tersebut. Dan umumnya mereka mau bekerja di lokasi yang kurang menarik bagi ekspatriat yang langsung datang dari negara asal perusahaan tersebut, karena mereka sudah mengenal daerah tersebut dan mungkin melihat ada sesuatu yang menarik di lokasi-lokasi tertentu yang dalam tanda kutip mungkin lokasi yang eksotis karena di sana masih alami dan sebagainya. Dan mereka umumnya lebih memiliki lebih memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengambil risiko. Jadi mereka bisa lebih cepat dalam mengambil risiko. Tetapi yang menjadi masalah adalah loyalitas dan komitmen bagi perusahaan, karena mereka mementingkan umumnya bukan loyalitas kepada perusahaan. Nah, ini terjadi dari riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain oleh Amir pada tahun 1989 dan oleh Tayyip pada tahun 2000, di mana dihasilkan berdasarkan penelitian terhadap ekspatriat di Timur Tengah, loyalitas mereka terhadap perusahaan cenderung lemah. Kemudian apa yang memotivasi mereka? Nah, kita juga, perusahaan juga perlu tahu apa yang memotivasi mereka untuk mau bekerja di perusahaan kita, seandainya perusahaan ini akan melakukan perluasan pasar ke negara tersebut. Nah, mereka karena sudah lama di negara tersebut, mereka akan mungkin pola pikirnya akan sedikit berubah dan menikmati menjadi orang asli atau natif di negara tersebut, dan mereka juga sudah mulai mencintai negara mereka tersebut. Sebenarnya bukan negara mereka, negara tempat mereka sudah tinggal selama ini. Dan mereka juga mencari uang dan gaya hidup yang lebih baik dibandingkan di negara asal ekspatriat tersebut. Jadi kita harus mengetahui motivasinya. Apabila motivasinya adalah mencari uang, ya perusahaan harus menyiapkan kompensasi yang menarik bagi mereka. Atau mereka tidak mampu mencari pekerjaan yang sesuai saat pulang. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai mereka hanya juga menjadikan perusahaan kita sebagai batu loncatan hanya untuk mencari peluang yang baru. Masalah isu yang juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan adalah bagaimana kesiapan ekspatriat itu sendiri yang merupakan pegawai yang ditugaskan ke negara lain oleh perusahaan. Ini bukan freelance ekspatriat, tapi pegawai dari perusahaan itu sendiri yang dibawa ke luar negeri. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila saat mereka ditarik kembali ke negara asal. Apakah perlu ada penyesuaian? Karena dikhawatirkan terjadi cultural shock dari pegawai perusahaan tersebut yang sudah lama tinggal di negara lain. Jadi pada saat kembali akan agak gagap. Nah, atau kemungkinan timbulnya kedekatan personal dengan negara host, sehingga pada saat ditarik kembali ke negara asal, pegawai tersebut memilih untuk berhenti dari perusahaan dan tinggal di negara tersebut. Nah, itulah beberapa hal
yang perlu diperhatikan oleh perusahaan apabila ingin melakukan perluasan pasar ke luar negeri dengan menjadi perusahaan multinasional, yang harus dipertimbangkan terkait dengan hal-hal terkait dengan SDM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran atau tanggapan, silahkan disampaikan kepada saya, baik di komen maupun email ke kamingguy@gmail.com. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi.